Kalau kamu takut banget sama pocong, sebaiknya jangan terusin nonton video ini. Karena apa yang akan kamu lihat bukan cuma penampakan, tapi juga cerita kelam tentang lembah terkutuk, tempat di mana puluhan orang pernah menghilang tanpa jejak dan hanya menyisakan kain kafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Tempat di mana kisah-kisah misteri dan horor nyata akan kita kupas tuntas satu persatu. Sebelum kita masuk ke cerita, bantu support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini bisa terus hidup dan berkembang, dan aku makin semangat bawain kisah-kisah horor yang lebih mencekam lagi. Oh iya, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Insya Allah jadi penguat diri kita saat mendengar kisah-kisah seram kayak gini. Dan kalian juga bisa tulis kalian nonton dari kota mana, biar kita bisa saling sapa dan bangun komunitas horor Indonesia yang solid. Dulu, ada sebuah desa kecil yang terpencil di ujung barat Jawa, tepat di kaki pegunungan yang jarang dijamah manusia. Desa itu bernama Karangjati, desa yang tampak biasa saja, bahkan terlalu tenang untuk disebut misterius. Warganya hidup sederhana, mayoritas bertani dan beternak, dan mereka semua dikenal ramah, saling membantu, dan menjunjung tinggi adat serta nilai-nilai keagamaan. Tapi di balik semua ketenangan itu, ada satu tempat yang selalu mereka hindari, Lembah Gunung Lempung. Sebuah cekungan tanah luas yang tertutup oleh hutan dan semak belukar berada di bagian timur desa. Tempat itu sejak dulu dianggap sebagai wilayah terlarang. Orang tua-tua bilang, dulunya lembah itu adalah lokasi pemakaman massal zaman penjajahan. Saat para tentara kolonial membantai warga-warga yang menolak tunduk pada perintah mereka, ratusan mayat dibuang begitu saja ke sana tanpa prosesi pemakaman. Tak ada doa, tak ada kafan, tak ada penghormatan terakhir. Dan konon katanya, sebagian dari mayat itu tak pernah ditemukan. Tanahnya dibiarkan begitu saja hingga puluhan tahun kemudian tumbuh ilalang dan pohon-pohon liar yang menjulang tinggi. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai tanah tak bernyawa. Namun, semuanya mulai berubah drastis sekitar 5 tahun lalu. Waktu itu, salah satu warga bernama Kang Asep, seorang petani parubaya, pergi ke lembah itu karena ingin mencari rumput segar untuk ternaknya. Ia nekat masuk ke wilayah terlarang itu karena rumput di ladangnya sudah mulai kering akibat musim kemarau. Cuma sebentar, katanya ke istrinya sebelum pergi. Tapi Kang Asep tidak pernah kembali. Seluruh warga panik. Waktu itu masih siang bolong saat ia pergi, dan menjelang sore, ketika istrinya sadar Kang Asep belum pulang juga, warga mulai melakukan pencarian. Mereka menyisir pinggir hutan, menyalakan obor, dan bahkan ada yang membaca doa-doa untuk membuka jalan. Tapi anehnya, begitu mereka memasuki batas pepohonan menuju lembah, hawa dingin tiba-tiba menyergap. Angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik rimbunan pohon. Seperti suara orang merintih, mengerang, bahkan ada yang mendengar suara ketukan seperti palu memukul batu. Tapi tak ada siapapun di sana. Yang lebih mengerikan lagi, salah satu warga yang ikut pencarian mengaku melihat barisan kain putih berdiri diam di kejauhan, seakan mengelilingi lembah. Bentuknya seperti pocong, tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala sedikit menunduk. Tapi begitu warga itu mencoba menunjuk sambil berteriak, semua pocong itu hilang dalam sekejap, seperti ditiup angin. Setelah kejadian itu, warga langsung mundur. Tidak ada satupun yang berani lanjut. 3 hari setelah pencarian, warga menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Di tepi lembah, tepat di bawah pohon besar yang disebut warga sebagai pohon gantung, karena konon pernah dipakai mengeksekusi para tahanan zaman Belanda, ditemukan sandal milik Kang Asep. Sandal itu utuh, tapi di sebelahnya ada kain kafan yang sudah sobek-sobek dan kering seperti terbakar. Anehnya, tidak ada tanda-tanda tubuh atau darah di sana. Hanya tanah yang seperti habis dibakar, menghitam melingkar, dan di bagian tengahnya ada bekas telapak kaki, tapi arahnya justru masuk lebih dalam ke lembah, bukan keluar. Sejak saat itu, warga desa sepakat untuk menutup total akses ke lembah. Mereka menebang pohon-pohon kecil untuk dijadikan pagar kayu, dan bahkan membangun gapura sederhana dari bambu dan kayu kelapa dengan tulisan, "Dilarang masuk, tanah larangan, batas dunia." Selama beberapa bulan, suasana desa jadi mencekam. Banyak warga yang mengaku mengalami mimpi buruk setiap malam.
Dalam mimpi itu, mereka melihat Kang Asep berdiri diam di tengah lembah, mengenakan pakaian putih lusuh, wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi dari tubuhnya menetes air hitam. Beberapa warga bahkan melihatnya di pojok rumah, seperti sedang memperhatikan mereka dari kejauhan, lalu menghilang saat didekati. Tidak ada penjelasan logis. Tidak ada yang bisa memastikan apakah itu benar arwah Kang Asep atau hanya halusinasi massal karena trauma. Tapi satu hal pasti, desa itu sudah berubah. Setahun setelah kejadian itu, hal yang lebih aneh lagi terjadi. Seorang anak kecil bernama Lina hilang saat sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya. Mereka main di dekat sungai kecil yang tak jauh dari batas lembah. Menurut pengakuan anak-anak lain, Lina waktu itu sembunyi di balik pohon besar yang menghadap ke lembah. Tapi saat semua sudah ditemukan dan dipanggil pulang, Lina tidak pernah muncul. Dicarilah dia selama berhari-hari. Polisi bahkan turun tangan. Tapi hasilnya nihil. Yang bikin geger, 3 hari setelah hilangnya Lina, muncul sebuah video di salah satu HP temannya yang waktu itu merekam saat mereka main. Dalam video berdurasi 7 detik itu, ada satu frame di mana terlihat Lina berlari kecil ke arah pohon. Dan di belakangnya, sesosok pocong berdiri menatap ke kamera. Sosok itu tidak bergerak, tapi wajahnya terbuka dan matanya terlihat meneteskan darah. Entah bagaimana bisa masuk ke video itu, padahal anak-anak tidak merasa melihat apapun saat main. HP itu kemudian dikubur oleh orang tuanya karena takut terjadi sesuatu yang lebih buruk. Cerita demi cerita tentang lembah itu terus berkembang. Ada yang bilang lembah itu bukan cuma tempat dikuburnya mayat-mayat tak dikenal, tapi juga lokasi ritual pemanggilan arwah zaman dulu. Bahkan, ada satu warga tua yang mengaku pernah melihat iring-iringan orang berbaju putih melintas malam-malam menuju lembah, membawa lilin dan sesajen. Tapi saat dikejar, semuanya hilang seperti tertelan kabut. Dan puncaknya terjadi 2 tahun lalu. 3 pemuda dari luar desa yang hobi eksplorasi horor datang ke Karangjati. Mereka membuat vlog dan memaksa ingin masuk ke lembah Gunung Lempung, meskipun sudah diperingatkan warga. Mereka bilang, "Kami bawa kamera, ini buat konten YouTube kok. Santai aja, lagian kami nggak percaya hal mistis begituan." Warga mencoba menghalangi, tapi tetap saja mereka masuk. Mereka bawa 2 kamera, drone, dan alat-alat lainnya. Dan hasilnya, satu dari mereka, Reza, keluar dari lembah dalam kondisi setengah sadar dan berbicara tak jelas. Putih, semua putih, mereka berdiri, nyanyi terus. Begitu katanya sambil menangis. 2 temannya tidak pernah ditemukan. Kamera mereka ditemukan hancur, tapi memory card-nya masih utuh. Dalam rekaman itu, terlihat barisan pocong membentuk lingkaran, dan 2 orang pemuda berada di tengahnya, berlutut dengan kepala menunduk. Lalu layar menjadi hitam. Tidak ada lanjutannya. Sejak saat itu, nama Lembah Pocong benar-benar jadi kutukan. Warga tidak berani lagi mendekat, bahkan sekadar bercerita pun dianggap tabu. Tapi seperti biasa, rasa penasaran selalu jadi jebakan paling berbahaya. Dan aku adalah salah satu orang yang tidak bisa menahan diri untuk mencari tahu lebih dalam tentang lembah itu. Setelah mendengar semua cerita itu, rasa penasaranku justru semakin dalam. Aku tahu ini gila, tapi entah kenapa, semakin banyak larangan dan cerita seram yang beredar, justru makin kuat keinginan untuk membuktikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di lembah pocong itu. Aku bukan orang yang sok berani atau sengaja cari mati. Tapi dalam hati kecilku, ada bisikan yang bilang, kalau semua itu benar, dunia harus tahu. Biar bukan cuma cerita warung kopi. Maka, aku mulai menyusun rencana. Aku ajak temanku, Bayu, yang memang punya minat sama dalam hal dokumentasi urban legend. Kami sepakat, kita akan ke sana. Tapi hanya berdua. Diam-diam, tengah malam, tepat malam Jumat Kliwon, kami berangkat dari kota dengan motor menuju Karangjati. Aku sudah menghubungi salah satu warga yang bisa kami percaya. Namanya Pak Darto, lelaki tua yang dulu ikut mencari Kang Asep. Awalnya dia keberatan. Tapi setelah aku jelaskan bahwa kami akan bertanggung jawab, tidak macam-macam, dan hanya ingin merekam jejak dokumenter untuk edukasi, ia pun luluh. Tapi saya cuma bisa nganter sampai batas bambu. Lewat dari situ, saya gak ikut campur. Kalian tanggung sendiri akibatnya. Begitu katanya dengan mata tajam.
Pukul 11 malam, kami tiba di batas lembah. Angin malam terasa tidak biasa. Hawa dingin menembus jaket kami, padahal saat kami berangkat dari kota, udara masih cukup hangat. Di depan kami berdiri gapura kayu tua bertuliskan larangan masuk. Di sekelilingnya ada kayu-kayu kecil berbentuk palang, seperti tanda kuburan. Di beberapa titik terlihat tali pocong yang digantung di pohon, lengkap dengan sobekan kain kafan yang sudah kekuningan. Aroma dupa dan kayu terbakar memenuhi udara. Yakin lu masih mau masuk? Tanya Bayu sambil mengecilkan sender. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Jawabku. Padahal dalam hati, jantungku berdebar tak karuan. Kami berdua melangkah melewati gapura itu. Suasana berubah drastis. Seperti masuk ke dunia lain. Sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Hanya langkah kaki kami yang terdengar, dan sesekali suara ranting patah. Tapi anehnya, suara ranting itu bukan dari kaki kami. Kami berhenti, menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terus ada. Langkah, seperti kaki yang diseret. Tapi samar. Kami terus jalan menuruni jalur kecil menuju lembah. Beberapa kali kami harus membungkuk melewati dahan rendah. Di satu titik, aku melihat sesuatu yang membuatku spontan berhenti. Di sisi kiri jalan, berdiri sebuah pohon besar. Di batangnya tergantung benda menyerupai boneka kayu yang digantung dengan tali. Boneka itu mirip manusia kecil, seluruhnya dililit tali pocong, dan wajahnya seperti wajah manusia yang sedang menangis. Matanya digambar dengan darah yang sudah mengering. Di bawahnya, ada mangkuk tanah liat berisi bunga layu, cangkang telur, dan serpihan rambut. Ini, apaan? Bisik Bayu. Kayak sesajen, tapi serem banget. Jawabku sambil memotret cepat dengan HP. Tak jauh dari situ, kami menemukan jejak telapak kaki basah. Tapi bukan mengarah keluar, melainkan masuk lebih dalam ke lembah. Padahal hujan tidak turun. Tanah pun kering. Tapi jejak itu tetap basah, jelas, dan baru. Kami mulai merasa bahwa kami sedang diikuti. Setelah berjalan sekitar 15 menit, kami tiba di area yang lebih terbuka. Inilah lembah Gunung Lempung. Dikelilingi bukit rendah, ditumbuhi rumput tinggi dan pohon jarang-jarang. Di tengah-tengah lembah, tampak seperti altar batu berbentuk bulat, dikelilingi batu-batu besar yang disusun melingkar. Disinilah banyak warga bilang mereka melihat barisan pocong. Tapi saat itu, lembah terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kami mulai merekam. Bayu mengarahkan kamera ke altar, sementara aku menyalakan alat perekam suara. Kami mulai membacakan beberapa ayat untuk jaga-jaga. Tapi saat aku menyebut kata Allahu Akbar, angin tiba-tiba berhembus keras. Ranting-ranting di atas kami bergerak liar. Dan dari arah belakang, terdengar suara ketukan keras 3 kali. Seperti orang mengetuk peti. Top, top, top. Kami spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di layar kamera, tampak bayangan putih bergerak cepat di sela-sela pohon. Aku yakin aku lihat itu. Dan Bayu mulai pucat. Gue dengar sesuatu, katanya. Apa? Tanyaku. Dia mendekat dan berbisik. Gue dengar suara orang nangis. Dekat banget, kayak dari bawah tanah. Seketika tanah di bawah kami bergetar ringan. Bukan gempa, tapi seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Bayu terdiam. Aku menyalakan senter dan mengarahkannya ke sekeliling. Dan saat itulah kami melihatnya. Satu sosok berdiri diam di kejauhan. Putih, tinggi, kepala miring, tidak bergerak. Matanya terlihat menyala samar-samar, seperti pantulan cahaya. Pocong, aku tarik tangan Bayu pelan. Jangan lari, jangan panik, kataku. Tapi Bayu seperti kehilangan kontrol. Ia mundur sambil berkata, itu lihat, itu bukan cuma satu. Aku menoleh ke arah lain. Dan benar, ada 5, 6, 7 sosok pocong lain, berdiri diam mengelilingi kami dari kejauhan. Tak satu pun bergerak. Tapi aku bisa merasakan mereka memperhatikan kami. Tiba-tiba, Bayu jatuh terduduk. Ia memegang kepalanya dan mulai menangis. Lalu, tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar dan mulutnya mulai bergetar. Suara berak keluar dari tenggorokannya. Bukan suara Bayu.
Kalian mengganggu kami. Kalian harus diam. Aku gemetar. Aku coba bacakan doa, tapi lidahku kaku. Alat rekam kami tiba-tiba mati. Senter mulai redup, dan dalam hitungan detik, semua pocong itu menghilang. Tidak berlari, tidak pindah, hilang. Bayu tak sadarkan diri. Aku gendong dia sebisaku. Menyeretnya naik kembali ke jalan sempit menuju gapura. Setiap langkah terasa berat, pundakku seperti ditekan. Aku merasa banyak mata mengawasi dari balik pepohonan. Suara ketukan terus terdengar, makin dekat, makin keras. Tok, tok, tok. Sampai akhirnya, aku berhasil keluar dari gapura. Nafasku sesak, badanku basah oleh keringat. Bayu masih tak sadar. Pak Darto langsung bantu. Kamu lihat kan, sekarang kamu percaya. Ketika aku berhasil membawa Bayu keluar dari lembah, seolah-olah dunia kembali normal. Angin yang tadi kencang tiba-tiba berhenti, dan seolah-olah lembah itu membisu kembali. Tapi rasa takut itu masih menggelayuti hatiku. Aku tahu, apa yang kami alami malam itu bukan sekadar hayalan atau kecelakaan biasa. Ada yang tidak beres dengan lembah pocong itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika atau nalar manusia. Sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kami bayangkan. Sesuatu yang sudah ada di sana sejak zaman dulu. Pak Darto menuntun kami kembali ke desa, dengan Bayu yang masih belum sadar sepenuhnya. Ada yang bilang, lembah itu bukan sekadar tempat yang dikutuk. Itu adalah gerbang menuju dunia lain, katanya, sambil melangkah pelan. Suaranya serak, seperti orang yang sudah lama tidak berbicara. Lembah pocong itu adalah tempat untuk mereka yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Mereka yang mati dengan cara yang tidak wajar. Dan karena itulah, mereka terus mengulang ritus yang sama. Mengikat orang-orang yang datang ke sana dalam lingkaran kutukan yang tak berkesudahan. Aku menoleh, mencoba mencerna kata-kata Pak Darto. Di balik wajahnya yang tenang, ada kepedihan yang mendalam. Ia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Kang Asep, Lina, banyak orang hilang di sana, katanya, sambil memegang pundakku. Dan mereka bukan hanya hilang. Mereka menjadi bagian dari mereka yang terperangkap di sana. Tak bisa keluar, tak bisa beristirahat. Aku menelan ludah. Aku ingin tahu lebih banyak. Tetapi di saat yang sama, aku juga ingin melupakan semua yang baru saja kami alami. Kami sampai di rumah Pak Darto. Ia membantu kami merawat Bayu. Namun, meskipun ia sudah tampak lebih tenang setelah mendapat air dan doa, matanya kosong, seperti dia melihat sesuatu yang tak bisa kami pahami. Keesokan paginya, setelah Bayu sadar, kami berdua duduk bersama Pak Darto di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Ia mulai menceritakan lebih banyak tentang sejarah lembah itu, tentang apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dulu, katanya dengan suara berat, ada seorang pemimpin yang sangat berkuasa di desa ini. Dia dikenal sebagai Mbah Seno, seorang yang memiliki kekuatan mistis yang luar biasa, meski tak banyak orang yang tahu pasti dari mana asal kekuatannya. Tapi katanya, dia bisa berkomunikasi dengan dunia gaib, dengan arwah-arwah yang tak terlihat. Pak Darto melanjutkan, Mbah Seno ini memiliki banyak pengikut. Mereka datang dari berbagai penjuru desa, bahkan luar daerah. Mereka semua datang untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan kekuatan. Namun, satu hal yang mereka tidak tahu adalah bahwa Mbah Seno tidak memberikan kekuatan tanpa bayaran. Ia meminta pengorbanan. Bayu dan aku saling pandang. Pengorbanan? Tanyaku, mencoba menyerap semua informasi. Ya, setiap pengikutnya harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Beberapa mengorbankan keluarga, beberapa mengorbankan nyawa mereka sendiri. Dan ada yang mengorbankan jiwa mereka. Jawab Pak Darto, matanya menatap kosong, seperti mengingat kenangan yang terlalu mengerikan untuk diungkapkan. Dan lembah itu adalah tempat di mana para pengikut Mbah Seno melakukan ritual pemanggilan arwah dan pengorbanan. Semua yang mati di sana tak bisa benar-benar pergi. Mereka terperangkap. Aku merasa tubuhku menjadi kaku mendengar cerita itu. Aku tahu, kami baru saja menginjakan kaki di tempat yang sangat terlarang. Tempat yang tak seharusnya kami ganggu. Tapi ada hal lain yang lebih mengerikan daripada sekadar cerita. Sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kami duga. Sesuatu yang sudah merasuki kami sejak kami pertama kali menjejakkan kaki di sana.
Tak lama setelah kami selesai berbicara, aku mendapat telepon dari seseorang yang membuat darahku membeku. Nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. Halo, ini saya, Bayu. Suara itu terdengar serak, seperti tertutup kabut. Itu jelas suara Bayu, tetapi suaranya terdengar aneh. Seperti suara yang berasal dari kejauhan, atau lebih tepatnya, dari dunia lain. Apa yang terjadi denganmu? Tanyaku, mencoba menenangkan diri. Kamu baik-baik saja? Aku tidak bisa ingat apa yang terjadi di lembah. Aku melihat mereka datang lagi. Mereka ada di belakangmu. Suara Bayu semakin terdengar putus asa. Lihat ke belakangmu, mereka ada di sana. Jantungku berdebar kencang. Aku menoleh dengan cepat ke belakang. Hening, hanya ada ruang tamu Pak Darto yang terlihat biasa saja. Tapi di dalam diriku, ada rasa takut yang tiba-tiba menjalar. Tak lama kemudian, suara itu menghilang begitu saja, dan telepon terputus. Bayu yang ada di sebelahku hanya menatap kosong. Matanya mulai memerah, dan ia tidak berkata apa-apa lagi. Pak Darto yang melihat kami semakin cemas, berkata pelan, "Itu bukan Bayu yang bicara, anak muda. Itu arwah yang terperangkap. Mereka akan terus mencari kalian. Mereka tak akan membiarkan kalian pergi. Lembah itu tidak akan membiarkan siapapun yang mengganggu kedamaiannya." Aku merasa seolah-olah dunia ini sudah berubah. Tidak hanya kami yang terperangkap dalam cerita ini, tetapi juga seluruh desa Karangjati. Mereka semua terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, yang lebih mengerikan. Tanah lembah itu tidak akan pernah melepaskan siapapun yang telah menginjakan kaki di sana. Sekarang, Bayu dan aku menjadi bagian dari kutukan itu. Setiap malam, aku mendengar ketukan itu lagi. Top, top, top. Begitu jelas, begitu nyata. Dan yang lebih menakutkan, terkadang aku bisa merasakannya. Mereka ada di sini, menunggu kami untuk kembali. Lembah Pocong menunggu. Oke, sekian dulu cerita hari ini. Kalau kalian penasaran dan pengen aku balik lagi ke sana, tulis di kolom komentar. Balik ke lembah. Siapin nyali kalian, karena cerita selanjutnya bisa jauh lebih serem.